Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Tutor 2 pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai beberapa kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Diketahui bahwa pemerintah Orde Baru secara resmi menggunakan politik bebas aktif sebagai dasar untuk menjalankan politik luar negeri Indonesia. Penerapan politik luar negeri bebas aktif pada masa Presiden Soeharto diketahui sangat bertolak belakang dengan politik bebas aktif pada masa Presiden Soekarno yang bersifat revolusioner dan konfrontatif. Dalam buku Hubungan Luar Negeri Indonesia selama Orde Baru karya Bantarto, pemerintah Orde Baru terlihat menerapkan politik luar negeri yang low profile. Politik tersebut berorientasi pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat melalui kerjasama dengan negara lain. Kerjasama yang dilakukan ini ditujukan untuk mendapatkan beberapa investasi, pinjaman modal, dan penangguhan hutang luar negeri demi membantu pemulihan krisis ekonomi Indonesia. Adam Malik sebagai Menteri Luar Negeri Orde Baru tahun 1966 sampai dengan 1978 mengungkapkan bahwa Indonesia akan membuka hubungan seluas mungkin dengan dunia internasional. Nah, mungkin beberapa dari kita belum mengerti apa sih politik bebas aktif itu. Politik bebas aktif adalah politik luar negeri yang pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri secara prioritas pada suatu kekuatan dunia, serta secara aktif memberikan sumbangan baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan sebuah konflik, sengketa, dan permasalahan dunia lainnya demi mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dapat disimpulkan bahwa Indonesia tidak terikat pada blok manapun yang menjadikan Indonesia bebas berpendapat dan memberikan sumbangan dan partisipasinya. Perlu diketahui bahwa landasan kebijakan politik luar negeri pada masa Orde Baru ini secara legalitas ditetapkan dalam TAP nomor 12 MPRS tahun 1966. Nah, menurut TAP MPRS tersebut bahwa politik luar negeri Republik Indonesia secara keseluruhan mengabdikan diri kepada kepentingan nasional. Oleh sebab itu, politik luar negeri Republik Indonesia yang bebas aktif tidak dibenarkan memihak kepada salah satu blok ideologi yang ada. Sebagai sebuah wujud dari pelaksanakan politik luar negeri bebas dan aktif pada masa Orde Baru, Indonesia menjalankan beberapa kebijakan, yakni melakukan normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia, lalu Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, dan juga Indonesia menjadi pemerkasa ASEAN, yang mana akan dijelaskan lebih lanjut. Normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia berhasil dicapai dengan ditandatangani di Jakarta Accord pada tanggal 11 Agustus 1966. Persetujuan normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia merupakan hasil perundingan di Bangkok tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1966. Isi persetujuan normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia ada 3. 1. Rakyat Sabah diberi kesempatan menegaskan kembali keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia. Kedua, pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemulihan hubungan diplomatik. Dan yang ketiga, tindakan permusuhan antara kedua belah pihak akan dihentikan. Dan pada tanggal 11 Agustus 1966, penandatanganan persetujuan pemulihan hubungan Indonesia-Malaysia ditandatangani di Jakarta oleh Adam Malik oleh Indonesia dan Tun Abdul Razak di Malaysia. Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disebut PBB. Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno telah aktif menjadi anggota PBB, tepatnya pada tanggal 28 September 1950. Sering perkembangan Soekarno memutuskan Indonesia untuk keluar dari organisasi dunia tersebut pada 1 Januari 1965. Faktor utama keluarnya Indonesia dari PBB ialah diterimanya Malaysia sebagai anggota tidak tetap PBB. Seiring peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto,
Pada tahun 1966, Indonesia kembali memutuskan untuk kembali ke PBB pada 28 September. Hal tersebut didasarkan atas politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Keaktifan Indonesia dalam PBB secara nyata tampak dengan terpilihnya Menteri Luar Negeri Indonesia, yaitu Adam Malik. Adam Malik menjadi Ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. Pemerkasa ASEAN atau pembentukan ASEAN. ASEAN yaitu Association of Southeast Asian Nations. Keaktifan Indonesia dalam hubungan luar negeri juga dibuktikan dengan terbentuknya ASEAN. ASEAN ialah perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara yang didasari oleh rasa setia kawan, persahabatan, dan kerjasama. Organisasi ini dibentuk pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, lebih tepatnya lagi di Thailand. Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik memiliki atau menjadi pelopor dalam pembentukan ASEAN yang ditandatangani di Bangkok tersebut. Dengan faktor pendorongnya adalah persamaan senasib, sama-sama pernah dijajah kecuali Thailand, menandatangani deklarasi Bangkok. Ada 5 negara yang menandatangani deklarasi tersebut, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina.